Ferit terbangun ketika mendengar percakapan antara Pelin dan Sultan. Pelin pun memberitahu jika Sultan berada di tempat tidur Ferit. Mendengar itu Ferit marah besar dan menyuruh Sultan keluar dari kamarnya, sedangkan masalah mereka akan diselesaikan nanti. Di sisi lain, Suna mendesak Sairan untuk meminta bantuan Ferit. Sairan mengaku sudah mencoba, namun ia tidak berhasil dan kini ia merasa malu. Pelin bertanya kepada Ferit kenapa Sultan bisa berada di kamarnya. Ferit menjawab tidak tahu, menurutnya Sultan adalah seorang mania. Ferit balik bertanya kenapa Pelin datang kemari. Mantan pacarnya itu mengatakan ia mendengar dari ibunya bahwa Nuket, bibi Ferit, mengirim putranya kembali ke Turki. Mendengar itu Ferit justru tertawa. Menurutnya ia tidak peduli. Namun yang jelas Ferit memperingatkan untuk Pelin dan ibunya itu tidak masuk ke kehidupannya lagi. Bibi Hatuk memarahi Kazim sebab ia berani menawarkan Sairan padahal putrinya itu belum bercerai. Kazim tidak mau tahu, menurutnya ini adalah kesempatan bagus. Lagi pula ia adalah kepala keluarga. Apa yang menjadi keputusannya semua harus mengikuti. Ferit menyelinap ke kamar Sultan dan membekap mulutnya. Ia memaksa Sultan untuk mencabut keluhannya terhadap Abidin, tanpa harus membocorkan apa yang pernah terjadi pada mereka. Tuntutan Sultan ternyata masih sama, asalkan mereka bisa enak-enak seperti dulu. Tentu saja Ferit menolak dan memilih untuk pergi. Tanpa mereka duga, Dijlei mendengarkan percakapan ini. Suna mengajak Sairan untuk berbuat sesuatu menghentikan pernikahan. Sairan akhirnya menyarankan kakaknya itu meminta bantuan Abidin. Namun yang dilakukan Suna, diam-diam ia mengirimi pesan Ferit dan mengajaknya bertemu. Ferit sendiri sebenarnya sudah menyerah dan ingin melepas Sairan. Sementara itu Kazim marah-marah, barang-barang putrinya dikirim ke apartemen oleh Halis B. Ketika Ferit ingin pergi keluar, ia dilarang oleh Ifakat. Ferit akhirnya berkata kepada bibinya itu bahwa ia tidak bisa menggantikan peran ibunya. Zerin mendesak Kazim untuk segera bertindak, mempersiapkan pengacara untuk mengurus perceraian putrinya. Mendengar itu, Kazim mulai menimbang-nimbang keuntungan apa yang ia dapatkan jika ia melakukan itu. Suna menceritakan kepada Ferit apa yang ia alami bersama Sairan, bahwa bukan hanya dirinya yang akan dinikahkan dengan keluarga Safed, melainkan ayahnya juga menawarkan Sairan kepada cucu Safed yang lain. Mendengar itu, Ferit pun naik pitam. Menurutnya sebelum dirinya dan Sairan bercerai, istrinya itu tidak bisa dimiliki orang lain. Kali ini harga diri Ferit merasa terinjak-injak. Maka dari itu ia memutuskan untuk menemui keluarga Safed. Suna pun panik dan kemudian menghubungi Abidin. Sairan memberitahu Bibi Hatuk jika Suna sedang jalan-jalan di taman. Sontak saja ia langsung panik sebab ia tahu Kazim sebentar lagi akan pulang. Tak lama dari itu, apa yang mereka takutkan pun terjadi. Kazim kembali dan tidak menemukan Suna di kamarnya. Beruntung Suna tiba-tiba muncul, dan Bibi Hatuk mengatakan jika Suna tidur di kamarnya. Suna meminta maaf kepada Sairan, apa yang terjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Ia bukannya menghubungi Abidin melainkan Ferit. Dan saat ini Ferit mendatangi rumah keluarga Safed. Di sana Ferit memukul Tarik, melarangnya untuk memandang Sairan dengan matanya. Di luar, Abidin memaksa masuk dan Safed mengizinkannya. Safed tidak menyangka yang ia harapkan kedatangan Halis B. Namun ternyata cucunya yang datang. Safed memperingatkan Ferit untuk meninggalkan rumahnya. Menurutnya tidak etis ia melawan anak muda. Sebelum pergi, Ferit mengancam untuk tidak menyentuh istrinya. Ifakat melapor kepada Halis B jika Ferit pergi dalam keadaan marah. Halis B kemudian berkata jika itu sebuah proses. Setelah cucunya itu bercerai, ia akan berubah menjadi bijak. Baik Ferit maupun Abidin memahami kondisi Suna dan Sairan. Ferit mengaku salah dan berdamai dengan Abidin. Di sisi lain, Tarik mendesak kakeknya untuk segera berbuat sesuatu. Ia telah dipermalukan. Namun kakeknya menyuruhnya untuk bersabar. Sairan kesal dengan Suna. Mengapa dalam kondisi seperti ini ia justru melibatkan Ferit? Ifakat sangat emosi setelah dihubungi oleh Safed yang memberitahukan jika Ferit mendatangi rumahnya. Setibanya di mansion, Ferit mendesak Sultan untuk mencabut keluhannya terhadap Abidin. Meskipun wanita itu menolak, Ferit tetap berbicara kepada Latif. Namun Ferit harus menghadapi kakeknya yang kini sedang marah. Halis B meminta alasan Ferit kenapa datang ke rumah Safed. Ferit menjawab jika Kazim bukan hanya menikahkan Suna dengan keluarga Safed, melainkan Sairan juga.
Halis B merasa harga diri keluarganya diinjak-injak. Ia kemudian memerintahkan Latif untuk menyiapkan orang-orangnya. Di sisi lain, Zairin terus membuai Paylin dengan pernikahan yang mewah. Ibu Paylin itu begitu percaya diri, ia tahu bagaimana cara mendapatkan Ferit. Tariq menganggap kakeknya takut dengan keluarga Korhan. Mendengar itu, Safed kemudian ingat dengan masa lalu, bahwa memang Halis B selalu bisa mengalahkannya. Safed menghubungi Qasim, memberitahukan jika cucu Halis B datang ke rumah dan memukul cucunya. Mendengar itu, Qasim ikut geram. Ia mengira jika Sairan yang membocorkan pertemuan di rumah ini kepada Ferit. Alhasil, Qasim kemudian menyiksa Sairan. Sementara Suna memilih diam, menyesali perbuatannya. Baru setelah siksaan itu selesai, Suna meminta maaf kepada Sairan. Akan tetapi adiknya itu justru mengatakan jika ia sudah terbiasa. Baginya lebih sakit ketika Ferit mengangkat tangan kepadanya. Halis B dan anak buahnya menggerebek apartemen Qasim. Tentu saja sang tuan rumah tidak terima. Tapi Halis B bergerak cepat menyungkurkan Qasim ke lantai dan kemudian menggilas tangan Qasim dengan tongkatnya. Menurutnya itulah hukuman untuk tangan yang telah memukul cucunya. Halis B tidak menerima debat. Kedatangannya adalah untuk membawa Sairan ke mansion. Sebab tidak ada yang boleh meminang menantunya itu sebelum resmi bercerai. Qasim sesumbar akan membalas dendam. Tapi ia kemudian menyadari jika tidak memiliki kekuatan. Alhasil ia kemudian kepikiran untuk meminjam kekuatan Safed. Secara detail, ia kemudian menceritakan apa yang baru saja ia alami. Safed kemudian mengajak keluarganya untuk mengunjungi Qasim. Sementara itu, di mansion, Sairan dikurung dalam suatu ruangan. Halis B mendesak Latif untuk segera menyiapkan dokumen perceraian. Sairan tiba-tiba berteriak histeris, trauma akan masa lalu dengan ayahnya. Ferit yang akan melihatnya ternyata dihalangi. Qasim mendengar percakapan Suna dengan Abidin. Alhasil kini giliran Suna yang akan disiksa. Qasim mengira Suna menggunakan Abidin sebagai perantara berkomunikasi dengan Ferit. Beruntung ada Bibi Hatuk yang menghalangi Qasim menyiksa Suna. Dengan alasan putrinya itu tidak boleh dilukai karena ia akan menikah. Halis B memerintahkan Ifakat untuk menyiapkan kamar untuk putra Nuket. Dalam hati Ifakat tersenyum, tujuannya akan tercapai. Suna menemui Abidin di parkiran. Gadis itu berkata jika cincin pemberiannya ia akan simpan dalam hati. Yang terpenting sekarang Abidin dilarang menemuinya, ayahnya sedang marah. Di sisi lain, Ferit mengancam keluarganya bahwa dia sudah tidak tahan lagi dan harus melihat keadaan Sairan. Bila ada yang menghalangi, ia akan melawan. Calon suami Suna melihat Suna bertemu dengan Abidin. Di hadapan Sairan, Ferit mengatakan ia tidak terima istrinya dipinang orang lain sementara mereka belum bercerai. Sairan menjawab jika ayahnya yang menginginkannya. Lagi pula apa peduli Ferit? Bukankah hubungan mereka telah berakhir? Ferit akhirnya menegaskan jika ia tidak mau bercerai. Terlebih melepas Sairan kepada pria jahat. Keluarga Safed tiba di kediaman Qasim. Tiba-tiba, cucu Safed menghampiri Suna dan menanyakan siapa pria di parkiran. Suna menjawab jika itu adalah sopir Ferit. Tanpa diduga, calon suaminya itu bersikap kurang ajar dengan menciumnya. Qasim memberitahu Safed jika ia merasa tidak terima putrinya diambil paksa oleh Halis B. Di sisi lain, Paylin diberi kejutan oleh ibunya dengan mendatangkan Taylor si wartawan. Rencananya Zairin akan merekayasa berita yang akan menyudutkan keluarga Korhan. Yang nantinya mau tidak mau keluarga itu akan menerima Paylin. Latif menyerahkan dokumen yang diminta Halis B. Tiba-tiba Safed menghubungi memberitahukan jika dirinya dan Qasim sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Cucu Safed masuk ke kamar Suna. Dengan kurang ajarnya, ia mengajak Suna menonton film Blue bersama-sama. Tak ingin terjebak, Suna akhirnya melarikan diri keluar kamar. Ferit memohon kepada kakeknya, ia belum memutuskan untuk bercerai. Namun kakeknya justru marah menganggap Ferit tidak punya harga diri. Safed dan Qasim tiba di mansion dan dihadapi langsung oleh Halis B. Terjadi perang argumen yang melibatkan masa lalu. Akan tetapi Halis B tidak ingin memperpanjangnya. Jika Safed dan Qasim menginginkan Sairan, maka ia akan membawanya sendiri. Seketika itu juga Ferit dipanggil dan dipertemukan dengan Sairan. Halis B menyodorkan dokumen perceraian dan menantunya itu langsung menandatanganinya. Sedangkan giliran Ferit, ia hanya menangis dan ragu-ragu.
Namun setelah mengingat kebersamaannya bersama Sairan, terpaksa Ferit juga menandatanganinya. Nah, gimana? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.